قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Sadaqallahul azim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Islam itu indah dengan tema perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Pertanyaan selanjutnya tentang salat. Seperti apakah batasan suatu pakaian dikatakan layak untuk digunakan dalam salat? Lalu bagaimana jikalau mungkin seseorang nih dalam keadaan basah atau berkeringat pakaiannya ketika dia melaksanakan salat? Apakah itu termasuk tidak layak untuk digunakan untuk salat? Maka yang pertama, aturan pakaian dalam salat yakni yang jelas menutup aurat. Aurat dalam salat itu adalah yang kelihatan dari depan, yang kelihatan dari atas, yang kelihatan dari kanan dan kiri, kecuali dari bawah. Karena kita tidak bisa memasukkan dari bawah, itu termasuk daripada aurat dalam salat. Contoh misalnya ada orang yang salat tapi kelihatan dari atas, maka itu termasuk aurat dalam salat. Jadi sarung itu sebenarnya harus menutupi pusar bagi laki-laki. Karena kalau misalnya dadanya terbuka, dada kan tidak termasuk aurat. Dadanya terbuka lalu pusarnya kelihatan dari atas, maka itu adalah termasuk aurat dalam salat. Dari atas. Kemudian yang kedua dari kanan dan kiri. Tapi kalau dari bawah tidak termasuk aurat dalam salat. Misal orang pakai sarung kan kelihatan kalau dari bawah. Tapi itu tidak termasuk dalam yang namanya aurat salatnya. Maka yang pertama aturannya yang layak untuk digunakan untuk salat, yakni yang menutupi aurat. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai pakaian yang berwarna putih. Akan tetapi tidak menjadi wajib bagi kita jikalau mungkin ada yang mengenakan pakaian warna hitam, ada yang menggunakan pakaian yang warna-warni. Ini juga banyak yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Dari kalangan akhwat mengatakan, boleh nggak sih Ustadz kita pakai mukena tuh warna-warni, misalnya ada yang warna pink, warna pelangi, rainbow atau warna apapun itu. Ya itu boleh-boleh saja. Namun lebih utama, lebih afdal jikalau kita menggunakan pakaian yang berwarna putih. Karena kata baginda Nabi SAW, beliau menyukai warna putih karena bersih dan suci. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah aturan layak untuk digunakan sholat. Pakaian itu kalau sudah menutup aurat sebenarnya sudah sah. Tapi hindari pakaian yang bergambar dan bertuliskan tulisan-tulisan. Ada teman-teman yang sholat Jumat lagi kan pakai pakaian bola gitu. Terus satu tim dia di situ. Dihit. Maka kita yang itu mengganggu kekhusyuan dia pribadi dan mengganggu kekhusyuan kita yang berada di belakangnya. Kita bacain semua itu. Apalagi kalau imamnya udah panjang banget gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Imamnya ngambil Yasin, maka kita yang di belakang subhanallah, kita cari semua itu namanya Pirlo, Batistuta, Cristiano Ronaldo. Dibacain semua pakaian di belakangnya. Maka jangan sampai. Apalagi kalau misalnya pakai kaos alumni. Ya Rabbi, itu panjang banget, banyak banget nama yang harus dibaca. Jangankan itu, setan datang menggoda kita, walaupun pakaiannya polos, kadang-kala kita nyari merek sarungnya orang. Inilah. Dibacain semua merek sarungnya orang. Maka subhanallah, hindari pakaian yang bertuliskan atau yang ada gambar-gambar di belakangnya. Lebih utama pakai pakaian putih. Wallahu alam. Masya Allah. Nah itu juga salah satu faktor untuk memperbaiki sholat kita ya. Dan sholat orang lain juga ya. Takutnya tadi kalau misalnya kita pakai tulisan-tulisan, kita sholatnya mungkin khusus tapi orang lain yang di belakang kita. Tapi kasihan juga, paling pakai baju alumni gitu. Ustaz, ada aja. Masya Allah, terima kasih Ustaz penjelasannya. Nah tadi Ustadz Bani ini masih punya hutang nih kayaknya sama saya nih. Tadi bagaimana nih pertanyaan saya, kalau misalnya orang yang mau sholat, ada orang mau sholat tapi kalau misalnya dia tuh cuma mau sholat kalau diingetin sama orang. Nah ini gimana nih, apakah pahalanya orang yang diingetin itu dapat apa, baik nggak sih orangnya kalau misalnya sholat cuma diingetin dulu sama orang gitu. Mungkin kan biasanya pahalanya sama orang yang ngingetin aja atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Baik, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana orang yang sholatnya nunggu ada yang nyuruh? Ini kalau jomblo siapa yang nyuruh ya? Orang tuanya mungkin. Orang tuanya mudah-mudahan. Ya. Kalau ada istri masih mending, kalau enggak. Nah ini bagaimana? Ya. Mohon maaf, mudah-mudahan sih tidak termasuk orang yang ogah-ogahan sholat. Tapi kalau dia termasuk ogah-ogahan sholat, kita lihat dari dua aspek.
Pertama, kenapa dia ogah-ogahan dalam sholat? Kalau seandainya nauzubillah min dzalik, dia mengingkari sholat. Bagi saya sih nggak penting sholat, ngapain sholat? Selama ini juga tuh yang rajin sholat hidupnya biasa aja tuh, malah kerek tuh. Sementara si fulan nggak sholat, kaya hidupnya. Jadi nggak penting sholat Ustadz. Kalau seperti itu dia menganggap sholat itu tidak penting, nauzubillah min dzalik, semua ulama sepakat bisa jatuh kepada kekufuran dan tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia ogah-ogahan sholat karena malas saja, faktor malas, jadi perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang mensupport, cepat-cepat menikah lah supaya ada yang mensupport insya Allah ya. Ini Ustaz Syam udah alhamdulillah tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kalau ogah-ogahannya karena malas Ustaz? Nah ini Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan, nauzubillah min dzalik, ini juga termasuk orang yang berkumpul dalam kolbunya penyakit nifak. Tapi ada juga iman, jadi iman dan nifak berkumpul dalam hatinya. Salatnya sah, tapi pahalanya bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam. Untuk urusan pahala kita serahkan kepada Allah. Tapi minimal salatnya sudah sah. Cuma jangan cuma ngejar sahnya doang kan. Nauzubillah min dzalik. Allah ingatkan dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang suatu generasi orang-orang yang menyepelekan salat, menyia-nyiakan salat, lebih memperturutkan hawa nafsu, maka kelak dia akan mendapati ghayya. Ibnu Abbas mengatakan ghayya paling tidak dua maknanya. Yang pertama, rugi, celaka, sengsara di dunia. Yang kedua, ghayya sebuah lembah yang ada di neraka, itu isinya nauzubillah min dzalik, mohon maaf, isinya adalah muntah bercampur dengan darah. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang adha'us salat wattaba'u syahawat, yang melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Ibnu Mas'ud dan juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan ayat ini itu bukan ngomongin orang yang enggak salat, bukan. Ayat ini ngomongin orang yang salatnya dientar-entar, ditunda-tunda, yang ogah-ogahan. Nauzubillah min dzalik tuh. Untuk siapa nih? Orang yang nunda-nunda salat, orang yang entar-entar salatnya, tarsok, nunggu diperingetin tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Tapi kalau tanpa uzur, ngundur-ngundur, nauzubillah min dzalik tuh. Nauzubillah min dzalik. Maka ayo kita tunaikan salat. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan perintah salat itu selalu menggunakan kata aqama yuqimu, mendirikan. Bukan i'mal atau bukan if'al, kerjakan. Kenapa? Karena salat bukan hanya untuk dikerjakan, tapi untuk didirikan. Karena salat kita tunaikan dalam rangka membangun dan mendirikan nilai-nilai. Apa itu? Kedisiplinan. On time salatnya, bukan every time atau di injury time tadi ya. On time, menunjukkan kita disiplin. Mendirikan nilai apa lagi? Istiqomah. Berusaha untuk selalu menjaga sesuatu dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita menjaga salat kita insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah mudah-mudahan jamaah sudah tercerahkan ya bahwa salat itu bukan hanya dikerjakan tapi didirikan. Supaya kita mendapatkan nilai-nilai manfaat dari salat itu sendiri. Masya Allah luar biasa. Terima kasih penjelasannya Ustadz Bani. Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Nah seperti biasa, maka dari itu kita insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah bergabung di Islam Indah dengan mengirimkan pertanyaan di Islam Indah tentang apalagi tema hari ini, perbaiki salatmu akan diperbaiki kehidupanmu. Silakan Ustaz Sam. Subhanallah, sudah masuk 2 pertanyaan Ustaz. Dua yang pertanyaan. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Iya, Kita sudah iya. pilih yang pertama Ya. dari Umi Rinaza. Tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, gimana kalau lagi sholat tapi hatinya lagi mikirin sesuatu, kemudian nangis. Ya. Apakah sholatnya sah? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Iya, makasih banyak Umair Sanarsa, yaitu salat lalu memikirkan sesuatu hingga menangis. Yang jelas ketika dia salat lalu nangis tidak mengganggu keusuhan salatnya. Sekali lagi, tidak mengganggu keusuhan salatnya. Tidak dilarang orang nangis dalam salat, tidak ada masalah. Karena pada saat kita ada masalah, salat. Ada pertengkaran, salat. Ada sesuatu yang tidak mengenakan, salat. Ista'inu bisa beri salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Jadi ajak untuk pendekatan diri dan juga memohon pertolongan lewat salatnya. Jadi tidak ada masalah sepanjang, ini lagi, tidak mengganggu salatnya. Yang kedua, tidak
tetap sempurna rukunnya ya. Tetap sempurna rukunnya, jangan sampai ada yang hilang. Nauzubillah, jangan sampai juga isak tangisnya itu menambah bacaan. Sakit hatiku. Dia lagi bacaan surah Al-Fatihah atau surah-surah lain, tiba-tiba sakit hatiku. Berarti dia menambah bacaan. Apalagi yang berikutnya. Ajang nangis ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang jelas orang yang nangis itu yang diperbolehkan adalah menangis karena untuk menambah keimanan dan menambah ketakwaan. Mantap, kalau bisa nangis dalam satu enak banget. Sampai basah tempat sujudnya. Tanda-tanda khusyuk juga Ustaz Iya, ya. tanda-tanda khusyuk juga Masya itu Allah. sebenarnya. Tapi, Nah, Ustaz. ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya buat Ustaz Sam. Siap Ustaz. Dari Instagram Julia@adams28. Asik. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, saya mau warahmatullahi nanya, gimana ya caranya salat untuk orang tua yang sedang sakit, yang banyak hanya bisa berbaring dan menggunakan pampers? Apakah bisa berwudu atau tayamum? Soalnya enggak susah jika harus mengganti itunya pampersnya tadi setiap mau sholat. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rukhsah termasuk daripada rukhsah keringanan bagi orang yang sedang sakit. Ya. Namun harus dipastikan dulu, setiap mau sholat memang harus diganti dulu. Kenapa diganti? Karena syarat sah sholat itu pakaian bersih daripada najis. Adapun misalnya orang yang berpenyakit yang tidak bisa tertahankan untuk keluar hajatnya, kalau dia sudah pastikan sebelum sholat itu bersih, suci, maka ma'fu, ya, termaafkan. Kalau sudah pastikan dari awal, makanya memang disinilah effortnya atau disinilah dilihat usahanya anak-anaknya untuk selalu mendampingi orang tua yang sedang sakit. Urusan susah untuk diganti terus itu menjadi ladang pahala untuk anak-anaknya. Jadi memang diganti dulu sebelum melaksanakan sholat. Gimana sih sholatnya? Ya sholat semampunya. Ya ittaqullaha mastata'tum. Ya kalau dia mampunya hanya berbaring ya sholat dengan berbaring. Kalau masalah berwudu dan tayamumnya, kalau dia masih sanggup berwudu, berwudu. Tapi kalau memang penyakitnya membuat dia tidak boleh tersentuh dengan air atau kesulitan, kedinginan atau misalnya bertambah parah penyakitnya kalau tersentuh dengan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Yang jelas masalah tadi kebersihannya memang harus dibersihkan dulu sebelum dia melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Tapi Ustadz, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya, benar nggak sih katanya kalau kita mau memperbaiki sholat ini Ustadz, maka Allah akan memperbaiki hidup kita dengan cara harta Ustadz, dikasih harta. Dikasih harta? Masalah hilang. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, siapkan catatan. Gimana sih sholat itu bisa membuat dicukupkan? Mau tahu? Mau Kita dong akan Ustadz. bahas setelah yang satu. Oh insya Allah, jadi kalau begitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.